Selamat pagi para mahasiswa yang akan melaksanakan perkuliahan telah kurikulum. Saya akan menjelaskan materi setelah kita melakukan UTS, yaitu perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Mengapa kurikulum KTSP atau 2006 itu dirubah menjadi kurikulum 2013? Ini kalau kita tatap muka, saya sudah menanyakan Anda secara langsung karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga saya akan menjelaskannya sendiri. Nanti jika Anda tidak paham, silahkan Anda bertanya. Ya, yang pertama, kenapa perubahan kurikulum itu disebabkan oleh apa? Yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum 2006 masih terlalu padat. Mata pelajaran dan materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Jadi di dalam kurikulum 2006 itu materinya masih sangat terlalu banyak. Nah, kemarin Anda sudah lihat sendiri kalau setiap mata pelajaran, setiap kompetensi dasar itu materinya berbeda-beda dan sangat banyak sekali. Dan di sini menjadi tidak proporsional antara pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang kedua, kurikulum KTSP belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional itu apa? Tujuan pendidikan nasional itu untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir juga memiliki rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu, di dalam tujuan pendidikan nasional itu, seorang guru itu juga harus mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu belum ada di kurikulum KTSP atau 2006, jadi belum memenuhi visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan metode pembelajaran konstruktivis juga belum terakomodasi dalam kurikulum 2006. Jadi kurikulum 2006 itu masih pure, semuanya masih berhubungan dengan pengetahuan saja. Tidak ada pendidikan karakternya, tidak ada kesadaran lingkungan, pendekatan dan metode konstruktivis itu juga belum ada. Yang keempat, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Hal ini terjadi karena siswa hanya diajarkan tentang pengetahuan saja tanpa dibekali dengan sikap-sikap yang baik dan juga keterampilan-keterampilan untuk mereka hidup dalam masyarakat. Pada saat nanti ada perubahan sosial, mereka tidak bisa menyelesaikannya karena tidak dibekali oleh skill-skill dan juga tidak dibekali dengan attitude-nya atau sikapnya. Selanjutnya, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka penafsiran yang beragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, ini di kurikulum 2006 masih banyak sekali para guru yang dari awal sampai akhir tidak melibatkan siswa sedikit pun, sehingga membuat siswa menjadi bosan, menjadi tidak berminat untuk belajar, apalagi mata pelajarannya IPS atau matematika yang membosankan, ya. Terus, penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi atau belum tegas memberikan layanan terhadap remedial dan pengayaan secara berkala. Di dalam kurikulum 2013 itu penilaiannya sudah penilaian secara autentik, ya. Penilaian secara otentik itu
disebutkan dalam kurikulum 2013, yaitu model penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung berdasarkan 3 komponen, yaitu komponen pengetahuan, komponen sikap, dan juga komponen keterampilan. Nah, kalau untuk komponen sikap, itu guru menilai menggunakan observasi pada saat di dalam kelas, lalu penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan juga menggunakan instrumen. Kalau penilaian pengetahuan itu berdasarkan tes tulis dan juga tes lisan atau tes penugasan yang seperti diberikan tugas atau resitasi seperti itu. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di situ guru menilai keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, ini di dalam kurikulum 2006 belum ada ya, tetapi di kurikulum 2013 itu sudah ada semuanya. Penyempurnaan pola pikir perumusan kurikulum. Yang pertama, KBK 2004 dan KTSP 2006, ini hampir sama ya. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Sedangkan kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan oleh kebutuhan. Nah, ini perbedaannya sangat mencolok sekali karena standar isi ini berhubungan dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dulunya itu kurikulum standar isi diturunkan juga ada kelompok-kelompok mata pelajaran yang dikelompokkan di situ sehingga dicari materi yang cocok untuk kelompok-kelompok materi pembelajaran itu apa. Sedangkan di kurikulum 2013 ini standar kompetensi lulusannya diturunkan dari kebutuhan. Jadi kebutuhan seorang anak 10, 20, 30 tahun ke depan itu apa? Ternyata yang dibutuhkan adalah inovasinya, kebutuhan untuk skillnya, kebutuhan untuk sikap yang baik terhadap sesama, dan juga pengetahuan. Jadi tiga-tiganya penting. Sehingga tidak diturunkan lagi dari standar isi yang merupakan kelompok-kelompok pembelajaran, kelompok-kelompok mata pelajaran, tetapi diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Kalau di K13, itu standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Saya mau memperlihatkan kepada Anda standar kompetensi inti yang punya K13 itu seperti apa. Jadi kalau di K13, itu kompetensi intinya ada 4. Kompetensi inti 1 berkenaan dengan sikap keagamaan atau religius. Kompetensi 2 berkenaan dengan sikap sosial. Jadi 1 dan 2 ini sikap, tetapi yang pertama sikap keagamaan dan yang kedua sikap sosial. Ini juga bisa sikap sosial ini masuk ke dalam pendidikan karakter, seperti bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Ada 18 karakter itu ya. Lalu kompetensi inti 3 berkenaan dengan pengetahuan. Pengetahuan ini juga tetap penting, tetapi tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah keempat ini. Tetapi di sini tidak ada nama mata pelajarannya. Di sini bebas mata pelajaran, tetapi berhubungan ya, kompetensi inti itu berhubungan dengan ini, keagamaan, sikap sosial atau karakter. Yang ketiga tentang pengetahuan, dan yang keempat tentang penerapan pengetahuan atau keterampilannya. Sedangkan yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kurikulum 2013 ini semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, kalau pemisahan antara mata pelajaran itu sangat jelas sekali di KTSP dan KBK, sedangkan kurikulum 2013 ini tidak nampak. Jadi, dalam satu kali pembelajaran, satu kali pertemuan, itu siswa diajak untuk memiliki sikap yang baik,
memiliki keterampilan yang mumpuni, dan juga memiliki pengetahuan. Jadi ketiga-tiganya jalan dalam satu kali pembelajaran. Sedangkan di KBK 2004 dan KTSP 2006 itu kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Kalau kurikulum 2013, mata pelajaran itu diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Jadi dibalik ya, kalau dulu kompetensinya diturunkan dari mata pelajaran, jadi mata pelajaran IPS misalnya, nanti kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa. Kalau yang K13 tidak. Jadi yang harus dicapai siswa itu apa, sehingga menjadikan dia sebuah mata pelajaran. Yang kelima, mata pelajaran lepas dari satu dengan yang lain. Jadi IPA sendiri, IPS sendiri, bahasa sendiri, matematika sendiri. Kalau di kurikulum 2013 itu bergabung dengan mata pelajaran yang lain dalam satu kali pertemuan. Dalam satu kali pertemuan di K13 itu bisa minimal 2. Ada misalnya bahasa dan matematika, atau bahasa IPA dan IPS, atau IPA, IPS, matematika, atau IPA, bahasa, PPKN. Jadi harus ada salah satu di situ, harus ada salah 2 dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya, landasan nanti Anda baca sendiri ya. Tujuan pengembangan kurikulum 2013, di sini ada kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan kompetensi keterampilan. Jadi, di sini dalam kompetensi pengetahuan itu anak diajari untuk mengetahui apa-apa saja. Sedangkan dalam kompetensi sikap, anak diminta untuk tahu mengapa mengerjakan sesuatu itu harus disertai dengan tanggung jawab, mengapa mengerjakan sesuatu harus disertai dengan kejujuran dan kedisiplinan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tentang kompetensi keterampilan, berhubungan dengan dari pengetahuan dan sikap itu tahu bagaimana cara membuat sesuatu. Misalnya tadi pengetahuannya tentang anak membaca atau anak menyimak atau anak mengerjakan soal matematika. Nanti pada keterampilannya itu anak tahu bagaimana menerapkan pembelajaran matematika atau pembelajaran bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ini adalah tugas-tugas siswa dari pengetahuan-pengetahuan dan sikap yang telah dipelajari tadi. Sehingga menjadikan seorang anak itu yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Selanjutnya, tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nanti Anda akan bisa melihat sendiri dalam buku guru ataupun buku siswa dalam satu kali pertemuan itu berfokus pada 3 bidang ini. 3 bidang ini yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Nah, dalam kurikulum 2013 yang memungkinkan guru menilai hasil belajar siswa itu dari yang saya bilang tadi, guru harus menilai dari awal sampai akhir dalam satu kali pertemuan itu. Jadi masing-masing siswa dinilai berdasarkan sikapnya di dalam kelas, sikapnya di luar kelas, sikapnya pada saat belajar, dan lain sebagainya. Kalau di dalam keterampilan, mungkin siswa diminta untuk membuat sesuatu. Nah, itu juga dinilai satu persatu. Jadi, di dalam kurikulum 2013 itu, guru lebih banyak menilai daripada mengajar ya. Kalau mengajar karena siswanya itu sudah dibekali oleh buku siswa, sehingga siswa bisa belajar secara mandiri dengan dibantu oleh fasilitas-fasilitas atau hanya diberitahu guru diminta untuk apa, begitu saja. Guru tidak banyak mengajar, tetapi guru lebih banyak dalam penilaian, karena penilaiannya harus otentik dari 3 ranah itu. Yang ketiga, dalam proses penilaian, dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output,
menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses, portofolio, dan penilaian output secara utuh dan menyeluruh sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada penilaian proses yang dilakukan oleh guru dalam setiap kali pertemuan. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja apa yang saya jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.